Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Maria Noviana Ki, mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Di sini saya akan melakukan penyusunan instrumen. Sebelum menyusun instrumen, kita menentukan terlebih dahulu apa yang kita mau teliti. Jadi di sini saya mengangkat judul hubungan PHBS dengan kejadian diare pada remaja. Setelah kita menentukan judul kita menganalisis variabelnya. Jadi di sini variabel yang saya angkat ada dua, yaitu variabel PHBS dan variabel diare. Selanjutnya, setelah menentukan variabel, kita menentukan instrumen apa yang akan kita gunakan dalam judul penelitian kita. Jadi di sini saya menggunakan instrumen kuesioner. Nah, setelah kita menentukan jenis instrumennya, kita membuat kisi-kisi instrumennya. Pada kolom pertama sini ada variabel, kolom kedua ada indikator, kolom ketiga ada teknik pengumpulan data, kolom keempat ada sumber data, dan kolom terakhir ada butir soal. Dari variabel PHBS, saya mengangkat 6 indikator. Yang pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Kemudian, yang kedua, memakai sabun. Yang ketiga, menggunakan jamban bersih dan sehat. Yang keempat, olahraga secara teratur dan terukur. Yang kelima, memberantas jentik nyamuk. Yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. Di sini teknik pengumpulan datanya yaitu pembagian kuesioner kepada remaja. Di sini butir soalnya itu ada 1 sampai 6. Selanjutnya, pada variabel kedua yaitu diare. Di sini saya mengangkat indikator 2. Yang pertama, mengkonsumsi jajanan warung atau kantin sekolah, dan untuk indikator yang kedua itu mengkonsumsi makanan pedas. Dengan cara pengambilan datanya itu dengan penyebaran kuesioner kepada remaja. Di sini butir soalnya ada 7 sampai 8. Selanjutnya kita masuk pada penyusunan instrumennya. Pada penyusunan instrumen ada data khusus. Data khusus itu berisikan identitas siswa. Yang pertama ada nama siswa, jenis kelamin, umur, dan alamat. Selanjutnya kita berikan juga petunjuk pengisian kuesioner kepada responden yang akan kita teliti. Di sini pada tabelnya, tabel kuesionernya itu ada nomor, ada pertanyaan, dan kemudian ada skala. Untuk pertanyaan pertama itu apakah Anda mencuci tangan dengan air yang mengalir? Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah Anda menggunakan sabun pada saat mencuci tangan? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah pada saat BB Anda menggunakan jamban? Kemudian apakah setiap hari Anda olahraga dengan teratur dan terukur? Kemudian apakah Anda pernah melakukan pemberantasan jentik nyamuk? Kemudian apakah Anda selalu membuang sampah pada tempatnya? Apakah jika mengkonsumsi jajanan warung atau kantin sekolah Anda mengalami diare? Dan terakhir, apakah dengan mengkonsumsi makanan pedas dapat membuat Anda diare? Jadi pada skala datanya di sini saya menggunakan skala data Goodman dengan 2 opsi yaitu ya dan tidak. Setelah kita dapatkan data dari responden, kita akan melakukan uji instrumen. Di sini uji instrumen saya menggunakan uji Pearson. Yang pertama, kita melakukan uji validitas. Di sini ada nomor pertanyaan, R hitung, R tabel, dan kesimpulan. Di sini nomor pertanyaannya ada 8. Ada 8 pertanyaan. Dengan R hitungnya ini lebih besar dari R tabel. Berarti kesimpulannya itu valid. Seperti yang saya katakan, dikatakan valid jika R hitungnya lebih besar dari R tabel. Selanjutnya kita masuk pada uji reliabilitas.
Contohnya di sini ada pertanyaan ada 8. Di sini Cronbach alpha dari semua pertanyaan itu didapatkan 0,900. Dengan Cronbach alpha setiap pertanyaan itu lebih besar dari 0,6. Dikatakan hasilnya reliable itu jika nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,6. Kenapa dikatakan 0,6? Karena nilai Cronbach alpha yang kita pakai adalah 0,6. Jadi untuk keseluruhannya di sini kita dapatkan 0,9000. Berarti lebih besar dari 0,6. Berarti kesimpulannya semua datanya reliable. Mungkin itu saja penjelasan saya dari penyusunan instrumen. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.